Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewianti Landari dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semakin majunya perkembangan zaman dan persaingan globalisasi yang terjadi mengharuskan setiap individu memiliki kreativitas dan semangat yang tinggi untuk menjalankan roda kehidupannya, yakni dengan penggunaan teknologi informasi seperti multimedia. Salah satu teknologi yang paling maju perkembangannya adalah komputer. Di dalam komputer memiliki dua perangkat-perangkat penting untuk menunjang proses kerja komputer. Perangkat tersebut adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan perangkat yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, sedangkan perangkat lunak merupakan perangkat yang dapat dilihat namun tidak dapat disentuh secara langsung oleh manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas secara singkat dan rinci mengenai apa itu perangkat keras, pembagian perangkat keras, dan jenis-jenis perangkat keras pada komputer. Baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perangkat keras komputer atau hardware. Secara bahasa, perangkat keras komputer atau yang disebut hardware merupakan suatu komponen komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Secara umum, hardware diartikan sebagai suatu komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk mengoperasikan atau menjalankan suatu perintah yang telah diprogram di dalamnya. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer, perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Yang kedua yaitu jenis-jenis perangkat keras komputer. Berdasarkan fungsinya, ada 5 jenis perangkat keras komputer, di antaranya input device atau unit masukan, process device atau unit pemrosesan, output device atau unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, dan peripheral unit tambahan. Kita akan membahas satu persatu jenis-jenis perangkat keras ini. Jenis perangkat keras komputer yang pertama yaitu input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Peralatan input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum diolah input diproses oleh alat pemproses. Ada 5 contoh yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Jenis-jenis keyboard ada keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Klonkenberg, keyboard stenotype, keyboard alfabetik, dan keyboard numerik. Nah, gambar di samping adalah contoh gambar dari keyboard QWERTY. Contoh kedua adalah mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, dan wireless. Di samping adalah contoh gambar mouse serial. Contoh ketiga yaitu touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, ada model unit masukan yang sejenis yaitu pointing stick dan trackball. Contoh keempat yaitu barcode, termasuk dalam unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang dapat berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Sekarang ini setiap kasir di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya dengan barcode. Contoh kelima adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip dengan mesin fotokopi. Perbedaannya dalam mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Jenis perangkat keras komputer selanjutnya adalah process device atau unit pemrosesan. Unit pemrosesan atau CPU Central Processing Unit merupakan alat atau unit terpenting dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan data berlangsung. CPU merupakan tempat pemproses instruksi program yang pada komputer mikro disebut mikroprosesor. Pemproses ini terdiri dari ribuan dan jutaan IC. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau kontrol unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Unit pemrosesan yang pertama yaitu Power Supply Unit atau PSU. Power Supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power Supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas Power Supply menentukan kualitas kinerja komputer. Daya sebesar 300-400 watt yang disalurkan Power Supply biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk pengetikan ataupun grafik. Sementara daya 400-500 watt dibutuhkan jika komputer bekerja menggunakan periferal atau unit tambahan. Unit pemrosesan yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek, yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga yaitu kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika. Biasanya tertancap pada slot atau di papan utama CPU pada komputer. Beberapa menawarkan fungsi lain seperti menangkap video dan adaptor untuk penalat TV, menguraikan MPEG 2 dan MPEG 4, FireWire, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Beberapa perusahaan yang membuat kartu grafis terkenal adalah antara lain ATE, Matrox, dan NVIDIA. Yang keempat adalah prosesor. Pengertian prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Dan unit pemrosesan yang terakhir adalah motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Jenis perangkat keras komputer yang ketiga adalah output device atau unit keluaran. Unit ini berfungsi sebagai alat yang menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan CPU. Output device yang pertama adalah monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput.
Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Jenis perangkat keras komputer selanjutnya adalah backing storage atau unit penyimpanan. Unit ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau program yang dapat digunakan kembali pada waktu tertentu. Secara garis besar, unit penyimpanan dapat dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya. Dengan cara ini ada 3 kelompok perangkat penyimpanan atau backing storage 2010, yaitu yang pertama perangkat simpanan SASD. SASD merupakan perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Perangkat simpanan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal hingga akhir tanpa ada kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Perangkat simpan SASD biasanya digunakan untuk membuat cadangan atau backup data dan program karena untuk membuat data cadangan tidak diperlukan kecepatan tinggi. Contoh perangkat simpan ini adalah kaset atau magnetic tape. Yang kedua, perangkat simpan DASD. DASD merupakan perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contoh perangkat ini adalah disket, disk, CD atau DVD, optical disk, hard disk, dan zip disk. Keuntungan dari media DASD adalah cara kerjanya cepat, tetapi kelemahannya adalah harganya kadang-kadang masih terhitung mahal, terutama bila diperhitungkan dengan alat pembaca dan penulisnya. Yang ketiga, perangkat simpan flash. Perangkat simpan flash adalah perangkat berbentuk kepingan memori sehingga tidak memerlukan gerakan fisik. Karena tidak memerlukan gerakan fisik, perangkat ini dapat membaca dan menulis data dengan cepat. Bahkan ada beberapa merek, kegunaannya bisa ditambah lagi tidak hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga dapat menjadi pemutar lagu-lagu berbentuk MP3. Dan jenis perangkat keras komputer yang terakhir adalah peripheral atau unit tambahan. Unit ini berfungsi sebagai perangkat tambahan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah modem dan sound card. Modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Sedangkan sound card atau kartu suara adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Fungsinya sebagai penghubung antara komputer dan alat output audio, seperti speaker. Nah, dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3. Yang pertama, sound card onboard, sound card offboard, dan sound card eksternal. Berdasarkan uraian materi yang terdapat dalam bab pembahasan, dapat diambil kesimpulan. Perangkat keras komputer atau hardware merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi hardware. Memiliki beberapa komponen yang terbagi berdasarkan fungsinya, meliputi input device atau unit masukan, process device atau unit pemrosesan, output device atau unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, dan peripheral atau unit tambahan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.